Assalamualaikum sobatku, kembali lagi bersama saya di channel 3 Film. Semoga kalian di sana sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita film My Queen, yaitu episode keduanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke intronya. Lalu Ratu menyuruh Tuan Meng duduk di sebelah kirinya dan menanyai 3 pertanyaan. Apakah itu debu di pipimu? Apakah kamu memakai serbuk emas di lipatan matamu? Apakah kamu tidak merasa dingin memakai baju seperti itu? Lalu Tuan Meng menjawab ketiga pertanyaan sang ratu. Jawaban pertama, wahai Kakanda Ratu, ini namanya memberi kesan tirus dengan prinsip gelap terang. Jawaban kedua, wahai Kakanda Ratu, ini namanya riasan ala grup band wanita supaya mata kita terlihat berkilauan. Dan jawaban ketiga, wahai Kakanda Ratu, ini namanya kecantikan yang membekukan seperti artis-artis TikTok lainnya. Dan acara perjodohan pun dimulai. Para peserta harus melewati 4 ronde. Yang pertama pengetahuan, ketampanan, talenta. Talenta ialah kemampuan spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Dan yang keempat, keberanian. Dan pangeran-pangeran mulai memasuki ruangan untuk mengikuti seleksi. Terlihat pelayan-pelayan di sana kagum dengan ketampanan pangeran-pangeran. Demikian juga putri keempat histeris melihat pangeran-pangeran. Berbeda halnya dengan Tuan Meng. Ia sontak terkejut melihat Murongshen mengikuti acara perjodohan kakaknya. Lalu putri keempat pun duduk karena ia malu. Lalu Ratu menanyai kepada Tuan Meng, apakah kalian sudah saling kenal? Dengan kesalnya Tuan Meng menjawab, tidak. Dan seleksi pertama pun dimulai, yaitu pengetahuan, di mana semua pangeran diberi sebuah kotak puzzle. Persyaratannya, siapa yang cepat membuka kotak tersebut, maka dia dianggap menang. Seketika itu Ratu pun terkejut melihat salah satu peserta maju ke depan. Begitu juga Tuan Meng menanyai siapa dia. Lalu pilihan menjelaskan, ia adalah Jenderal Mudasong. Ia membuka kotak tersebut dengan caranya sendiri, yaitu membelah kotak dengan pedangnya. Dan Ratu pun memilih Jenderal Mudasong menjadi pemenangnya. Tapi pilihan bingung karena cara membukanya tidak ada di peraturan. Walaupun begitu, Jenderal Mudasong tetap menjadi pemenangnya. Kemudian seleksi kedua, yaitu ketampanan, di mana semua pelayan di sana memberi bunga kepada 3 pangeran yang menurut mereka sangatlah tampan. Semakin banyak bunga yang diberikan oleh pelayan, maka ia dianggap pangeran paling tampan di atas rata-rata. Ketika Tuan Meng melihat banyaknya bunga di tangan Murongshen, ia semakin gundah karena ia tidak mau kalau Murongshen menjadi kakak iparnya. Sampai saat ini, Tuan Meng belum menyadari bahwa niat sang ratu mengizinkannya untuk mengikuti acara perjodohan ini. Supaya tidak gagal paham, di episode sebelumnya sang ratu mengizinkan Tuan Meng mengikuti acara perjodohan putri keempat. Padahal maksud sang ratu bahwa ini juga acara perjodohan Tuan Meng. Dan seleksi kedua dimenangkan oleh 3 pangeran. Yang pertama Murongshen, yang kedua Pangeran Wuze, dan yang ketiga Jenderal Mudasong. Dan selanjutnya seleksi talenta atau melukis, di mana semua pangeran melukis 2 orang putri kerajaan Nurwasui yang berdiri di depan mereka, yaitu putri keempat dan Tuan Meng. Lalu semua pangeran dipersilahkan untuk mulai melukisnya. Terlihat putri keempat dan Tuan Meng saling mendorong, dan Tuan Meng berkata, keluarkan saja pahamu, supaya pangeran-pangeran bisa melukis pahamu. Kalau sampai benar-benar dikeluarkan pahanya, habislah. Mimin pun habis, ya kan? Dan melukis pun selesai. Lalu pangeran-pangeran memperlihatkan hasil lukisan mereka. Waktu Murongshen memperlihatkan lukisannya, tiba-tiba ada seorang pangeran tergelincir dan menumpahkan sebagian tintanya di lukisan Murongshen. Tapi Murongshen terlihat biasa-biasa saja, karena sudah sedari dulu ia berniat tidak ingin memenangkan seleksi perjodohan ini.
Dan Jendera Mudasong dengan pedenya memperlihatkan hasil lukisannya yang menurutnya sangatlah indah. Dan juga terlihat Tuan Meng seketika hatinya senang. Tapi waktu dilihatnya baik-baik, maka dengan sekejap senangnya berubah menjadi kesal. Ratu pun tertawa, begitu juga putri keempat. Gimana tidak kesal? Jendera Mudasong melukis dirinya seperti nenek-nenek yang umur 90 tahun. Dan di seleksi ketiga ini dimenangkan oleh Pangeran Wuzi. Kemudian seleksi terakhir tiba, yaitu keberanian. Di sini kita melihat ratu dan pengawalnya berkumpul di perkemahan untuk menyaksikan dan menilai siapa yang pantas menjadi calon pendamping putri kerajaan Urwoswi. Dan terlihat putri-putri kerajaan telah diikat di sebuah pohon yang berbeda. Cara mainnya, semua pangeran berlomba-lomba untuk melepaskan sang putri yang terikat, dan siapa yang berhasil membawa pulang putri bersamanya ke tempat perkemahan ratu, maka ia terpilih menjadi calon suami sang putri. Tanpa kita sadari, ternyata Tuan Meng lebih cerdik dari yang kita bayangkan. Ia sempat membawa gunting, lalu ia melepaskan diri karena ia benar-benar tidak mengetahui tentang perjodohannya ini. Di tempat yang sama, terlihatlah Murongchen sedang bingung di mana harus mencari keberadaan putri. Ia hampir saja terkena jebakan yang telah direncanakan oleh kerajaan. Karena Murongchen telah lolos 5 kali jebakan sebelumnya. Di tempat yang lain, Jendera Mudasong juga terkena jebakan, akan tetapi ia berhasil lolos menggunakan pedangnya. Dan kameramen pun berpindah ke tempat putri keempat. Putri keempat berharap yang menjemputnya adalah Murongchen, namun yang datang bukanlah Murongchen, akan tetapi Pangeran Wuzi. Putri keempat sangatlah kesal dengan kedatangan Pangeran Wuzi, lalu pangeran melepaskan ikatan putri keempat. Namun tiba-tiba putri keempat mengambil kayu dan memukul kepala Pangeran Wuzi, dan Pangeran Wuzi pun tergeletak di bumi. Dan Jendera Mudasong berhasil sampai ke tempat Tuan Meng, tetapi Tuan Meng tidak ada di tempat. Di tengah perjalanan, Tuan Meng melihat Jenderal Mudasong di depannya, lalu ia memanggilnya. Ketika jenderal menoleh ke belakang, dia tidak melihat seorang pun yang memanggilnya. Lalu ia ketakutan dan berlari menuju ke perkemahan sang ratu bersamaan dengan putri keempat. Lalu ratu bertanya, kenapa kembali sendirian? Dan putri keempat tidak menjawabnya karena ia kesal. Di waktu Tuan Meng memanggil Jenderal Mudasong tadi, ternyata ia terjatuh di dalam sebuah lubang yang besar. Tapi nyawa masih dikandung badan. Tak lama kemudian datanglah Murongchen melihat Tuan Meng di dalam lubang, lalu ia menolaknya untuk membantu Tuan Meng. Tapi hati kecilnya berkata, akulah si Raja Dangdut, akulah si Raja Dangdut. Namun ia kembali membantu Tuan Meng dan menariknya dengan akar pohon. Tiba-tiba akar pohon terputus dan salam tempel pun terjadi. Tanpa basa-basi, ia terbang layaknya kupu-kupu. Terlihat kaki Tuan Meng cedera karena terjadi salam tempel. Lalu Murongchen memangku Tuan Meng hingga ke tempat perkemahan. Seleksi keempat dimenangkan oleh Murongchen karena ia telah mendapatkan kemenangan di ronde sebelum-sebelumnya. Keputusan ratu menyatakan Murongchen yang menjadi calon suami Tuan Meng. Sontak semua terkejut dengan keputusan itu. Scene pun berpindah. Di sini Tuan Meng sedang menyusun ceritanya yang ada di dalam game beta yang ditakdirkan ini. Ia mendapati 2 alur cerita yang berkemungkinan ia mendapat pasangan yang ia impi-impikan. Cerita yang pertama masalah masa kecilnya bersama Jenderal Mudasong. Cerita yang kedua, masalah sesudah menikah dengan Murongchen. Lalu ia meminta kepada pelayannya untuk memberitahu tentang kelebihan dan kekurangannya Murongchen dan Jenderal Mudasong. Kemudian pelayan memberi jawaban. Menurut gosip yang saya dengar, bahwa Murongchen adalah pangeran yang sangat malas di semua bidang. Dan ia juga egois, dan ia juga cabul. Tapi dia mempunyai kelebihan yang sangat menarik, yaitu mempunyai wajah yang tampan. Dan kekurangan Jenderal Mudasong, ia cuek, tidak romantis, sok ganteng, dan sok keren, kuno, dan tidak bisa melihat situasi. Tapi, ia mempunyai kelebihan yang unik, yaitu pandai mengayunkan pedang.
Di tempat yang lain, Murong Chen sedang melukis sambil melamun. Ia teringat dengan perkataan kakaknya. "Chen, sudah 9 tahun kamu berpura-pura menjadi seorang bangsawan pemalas dan berpura-pura bodoh ilmu bela diri demi diriku. Kakak, kau adalah langit bagiku. Kau segala-galanya bagiku. Aku tak akan menyerah sebelum mendapatkan bunga penawar racun untuk menyembuhkan kakimu," jawab Murong Chen. Di waktu yang sama, pengawalnya pun menghampirinya. Dia memberitahu bahwa pencuri sudah diketahui identitasnya. Namanya sekarang adalah Zhao Qian. Dia sering ke pabrik anggur Baiji. Ia pun bertanya kepada Murong Chen, bagaimana masalah perjodohannya? Lalu Murong Chen menjawab, "Apapun yang terjadi, saya akan mencari cara untuk membatalkannya." Scene berpindah kepada seorang laki-laki beserta dengan pengawalnya yang sedang membaca surat dari kerajaan Ruosui mengenai pertunangan Murong Chen dengan Tuan Meng. Ia adalah putra mahkota kerajaan Shangyun, kakaknya Murong Chen. Ia bernama Murong Yi. Ia diracun oleh sekte Jingyu hingga menyebabkan lumpuh setengah badan. Keesokannya, di kediaman Jenderal Muda Song, terlihat ia sedang berlatih sambil terbayang masa lalunya bersama Tuan Meng. Karena dulu Tuan Meng pernah berkata kepada Jenderal Muda Song bahwa 2 tahun lagi umurnya mencapai 18 tahun dan berjanji akan menikah dengan Jenderal Muda Song. Tetapi kenyataannya, sekarang Tuan Meng dijodohkan dengan Murong Chen. Kemudian Tuan Meng singgah ke tempat Jenderal Muda Song untuk membuktikan dan melihat kelebihan kekurangan yang sudah ia tuliskan di waktu itu. Lalu Jenderal Muda Song merasa ada seseorang yang sedang mengintainya. Ia pun mengeluarkan tenaga dalamnya hingga percikan tenaga dalamnya mengenai Tuan Meng yang membuatnya hampir terjatuh. Seketika itu juga Jenderal Muda Song menangkap Tuan Meng hingga jatuh ke pelukannya dan salam tempel pun terjadi. Ternyata ini sebuah helan seorang putri raja. Sontak raut wajahnya Tuan Meng berubah. Lalu Jenderal Muda Song memberitahu bahawa dahulu kala Tuan Meng pernah berjanji. "Janji apa?" jawab Tuan Meng. Jenderal Muda Song menjelaskan bahawa saya akan memenangkan pesta perjodohan Tuan Meng. Dengan begitu, saya bisa membawa Tuan Meng keluar dari istana untuk menunaikan keinginan Tuan Meng di masa kecilnya. Tuan Meng berkata bahawa ia akan memutuskan hubungan pertunangan dengan Murong Chen. Lalu Tuan Meng memberitahu bahawa tali pengikatnya kemarin ia sendiri yang melepaskannya. Setelah itu Tuan Meng mencari Jenderal Muda Song dan terlihat Jenderal Muda Song bahagia. Keesokan paginya, Tuan Meng beserta 2 orang pelayannya yang sedang memikirkan cara memutuskan hubungannya dengan Murong Chen. Dan episod kedua pun berakhir. Terima kasih sahabatku yang sudah stay tune terus di channel Tiga Film. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya.